Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel saya Indramawan Ciputra. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video yang membahas tentang analisis dengan autopsi. Jadi analisis dengan autopsi ini adalah pembahasan lanjutan tentang video saya sebelumnya, yaitu analisis atau maksud saya akuisisi dengan FTK Imager. Lalu kelanjutannya adalah analisis dengan autopsi, yang dimana hasil akhirnya nanti kita bisa memulihkan file yang sebelumnya kita hapus, yang sudah saya jelaskan pada video akuisisi dengan FTK Imager sebelumnya. Oke, langsung saja. Sebelum saya mulai, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sepertinya teman-teman sudah kenal, nama saya Indramawan Ciputra, NIM-nya A11 2022 14563, dan saya berada di kelas forensik digital A11 4601. Oke, seperti biasa sebelum kita melakukan simulasi, saya akan menjelaskan lebih dahulu kurang lebih teori tentang apa itu autopsi dan bagaimana tahapan-tahapan dalam simulasi nanti. Oke. Jadi apa itu autopsi? Autopsi adalah aplikasi open source untuk digital forensik analis berbasis GUI yang digunakan untuk menganalisis disk image, mengekstraksi bukti digital, dan menyusul laporan investigasi. Jadi pada tahapan simulasi nanti kita akan mengekstraksi bukti digital dan menyusun laporan investigasi di akhir tahapan nanti. Lalu merupakan antarmuka grafis dari toolkit Soulkit yang digunakan dalam kasus hukum cyber dan investigasi insiden. Nah, kebutuhan dasar dari autopsi ini seperti OS-nya Windows, hasil akuisisi forensik misalnya dari FTK Imager yang sudah saya jelaskan sebelumnya, dan pada video kali ini kita menggunakan autopsi versi 4.21.0. Oke, setelah saya menjelaskan kurang lebih apa itu autopsi, kita langsung saja masuk ke tahap-tahapan. Nah, jadi kurang lebih simulasi saya nanti yang pertama adalah kita akan melakukan instalasi autopsi. Download terlebih dahulu autopsi dari link resmi. Kebetulan saya sudah disediakan link dari dosen untuk mendownload autopsi ini, dan sudah saya download serta sudah saya siapkan, sudah saya install aplikasinya. Nanti jadi kita tinggal jalankan saja. Nah, jalankan file autopsi, lalu tahapannya next, background instalasi, konfirmasi user access control, lalu install dan finish. Nah, kebetulan autopsinya sudah saya install, nanti tinggal kita buka saja. Nanti aplikasi siap digunakan. Nah, setelah kita bisa menginstal aplikasi dan kita bisa membukanya, yang kita lakukan adalah setup awal dan penambahan disk image. Buka autopsi, klik new case, lalu isi nama kasusnya, lokasi penyimpanannya, dan informasi penerima examiner. Di sini examinernya sendiri adalah saya sendiri. Jadi nanti saya mengisikan data diri saya, nomor telepon, dan lain sebagainya. Lalu setelah itu kita akan menambahkan data, pilih disk image atau VM file, lalu akan ke file hasil akuisisi atau file yang sudah kita akuisisi sebelumnya di video sebelumnya, lalu masukkan md5 checksum dari file txt. Nah, selanjutnya pilih modul analisis sesuai kebutuhan. Nah, jadi tadi nanti ada beberapa modul analisis dan kita akan memilih sesuai yang kita butuhkan saja. Oke, setelah setup kita akan menganalisis dan mengekspor objek bukti. Setelah image dimuat, sistem akan menampilkan directory file dan statusnya terhapus atau aktif. Lalu kita akan melakukan simulasi kasus. Akses directory delete files, temukan file rahasia.doc yang telah kita hapus sebelumnya. Jadi kan kita ada 4 file rahasia. Nah, kita sebelumnya kan menghapus file rahasia.doc. Nah, nanti kita akan mencari file itu sebelum kita mengekstraknya atau memulihkan kembali. Klik kanan ekstrak file, lalu simpan ke folder lokal. File yang dihapus berhasil dipulihkan. Ini merupakan tahapan penting sebagai bukti digital. Oke, selanjutnya kita akan menyusun laporan autopsi. Klik generate report, lengkapi header dan footer, pilih data source, pilih semua hasil, lalu klik finish. Autopsi menghasilkan laporan HTML lengkap. Laporan dapat dibuka di browser dan diserahkan sebagai hasil forensik digital. Oke,
kurang lebih itu saja tahap-tahapnya yang akan kita lakukan. Tanpa berlama-lama untuk membuktikan teori ini, apakah teori ini berhasil, rasanya kita harus memerlukan praktek langsung atau simulasi langsung untuk memvalidasi apakah teori yang kita susun itu benar-benar sesuai dengan harapan kita. Oke, langsung saja kita akan melakukan simulasi. Seperti tahapan awal tadi, kita akan menginstal Autopsy. Kebetulan sudah saya install, dan ini adalah tampilan awal dari Autopsy 4210. Oke, yang pertama kita lakukan adalah seperti yang saya jelaskan, kita akan memilih new case. Oke, nah kita isi case-nya. Ini kalau teman-teman mau menggunakan isi terserah saja, misalkan FTML image-nya diisi apa gitu, mau disamakan juga silahkan. Nah, kebetulan sebelumnya case namanya adalah UDN Fordik. Nah, kita karena kita sedang belajar analisis, kita akan menulis saja belajar analisis supaya memudahkan dalam mengingat. Oke, base directory kita akan pilih tempat penyimpanan. Sebelumnya kita akan memilih, mungkin kita akan letakkan di forensic saja. Oke, untuk case type-nya single user saja, dan kita next saja. Oke, setelah kita next, kita akan mengisikan kolom-kolom yang tersedia seperti number, karena kita akan mengisi nama seperti video sebelumnya, yaitu Fordik 001. Oke, namanya examinernya kita asumsikan diri saya sendiri, yaitu Bendermawan Ciputra 0858. Oke, lalu kita akan mengisi. Oke, notes-nya kita berandai-andai ini adalah sebuah kasus, misalkan kasus korupsi pada kementerian, misalkan kasus korupsi kementerian, misalkan kementerian apalah, terserah teman-teman mau mengisikan kementerian apa, kita cukup kementerian saja. Lalu untuk selanjutnya kita biarkan saja default seperti ini, dan kita akan finish saja. Oke, lalu kita tinggal tunggu. Opening index, opening image gallery database, lalu oke. Setelah itu kita akan menunggu dulu, masih berputar. Nah, sudah keluar. Untuk generate new host name based on data source name, kita langsung next saja, biarkan ini default. Lalu data source-nya kita pilih Diximax or VM image. Sudah terpilih Diximax, kita next saja. Nah, kita pilih select data source, kita pilih hasil akuisisi sebelumnya. Nah, kebetulan hasilnya saya letakkan di sama foldernya seperti tadi, forensic. Nah, kita pilih UDN Fordik 01. Oke, setelah itu kita biarkan Jakarta saja, sektor size-nya auto size. Nah, kita MD5-nya, MD5-nya diambil dari file hasil akuisisinya tapi dalam bentuk TXT-nya. Kita buka terlebih dahulu. Nah, bisa buka saja. Kita cari MD5 sum. Nah, ini kebetulan MD5 checksum. Lalu kita copy saja. Oke, akan copy. Setelah kita copy, untuk S1 dan S256-nya tidak usah karena kita sudah menggunakan MD5. Kita akan langsung next saja. Oke, configure.
Nextnya kita akan memilih kita akan menggunakan sesuai kebutuhan saja, tidak usah semuanya kita pilih. Beberapa akan kita hapus checklistnya. Kita akan gunakan sampai email parser saja. Oke, lalu kita akan next karena ini kita pilih sesuai kebutuhan, jadi tidak usah terlalu banyak. Yang namanya kita sedang belajar, kita akan memilih beberapa saja, lalu kita next dan tunggu. Hasilnya oke, data source has been added to the local database. Sudah selesai, kita akan klik finish saja. Oke, bisa kita lihat bersama-sama sudah jadi tampilan ketika sudah berhasil menambahkan image untuk dianalisis di autopsi. Nah, isinya kurang lebih seperti itu tadi. Nah, setelah kita sudah berhasil menampilkan image untuk dianalisis di autopsi ini, kita akan melakukan export delete object atau kita akan mencoba melakukan export file yang sebelumnya sudah kita hapus, yaitu file rahasia.docx. Oke, sebelumnya kita akan cari di delete file. Oke, kita akan buka di all. Oke, bisa kita temukan juga file yang sudah kita hapus sebelumnya. Bagian listing akan muncul file-file yang pernah kita hapus sebelumnya. Kebetulan karena praktek kita di akuisisi dengan FTK Imager hanya satu file yang dihapus, maka yang akan muncul hanya satu file saja. Oke, kita akan mengekstrak saja, klik kanan lalu extract files. Dan kita akan simpan kita kembalikan saja di flash disk. Jadi file ini kembali berjumlah 4 file. Oke, file extract. Oke, file extract berarti file sudah berhasil disimpan. Oke, file yang sebelumnya kita hapus sudah berhasil kita bangkitkan. Oke, kita coba cek terlebih dahulu apakah beneran sudah berhasil dibangkitkan. Kalau meletakkannya di flash disk. Oke, ternyata sudah berhasil kita bangkitkan file rahasia docx-nya. Oke, kita akan menuju ke tahap terakhir yaitu generate report. Kita akan membuat report. Oke, yang pertama kita lakukan adalah klik generate report. Oke, di sini ada pilihan. Kita akan masukkan saja header dan footernya. Belajar. Misalkan kita isi belajar forensik Udinus. Karena saya mahasiswa Udinus dan kita sedang belajar forensik digital. Lalu footernya adalah sukses. Nah, untuk mengindikasi bahwa kita sudah sukses melakukan autopsi. Langsung saja kita next. Data source-nya udah terpilih UDN4001. Next, lalu kita pilih saja all result sama seperti sebelumnya. Dan tinggal kita tunggu saja ya. Oke, report sudah berhasil dibuat atau komplit. Kita tinggal buka saja. Oke, kurang lebih belajar forensik Udinus. Nah, ada isinya, case-nya, belajar analisis, case number-nya 40001 yaitu filenya tadi. Terusnya kasus korupsi kementerian, examinernya saya sendiri, Indramawan Ciputra. Jakarta, page-nya. Nah, kurang lebih laporan reportnya sudah bisa kita buat. Oke, kurang lebih seperti itu saja yang bisa saya presentasikan pada kesempatan kali ini. Tetap tunggu saya pada video-video selanjutnya. Entah kita akan membahas tentang lanjutan forensik digital ini atau video mata kuliah lainnya. Tetap tunggu saya dan nantikan video saya serta support channel saya supaya semakin berkembang dengan like, komen, and subscribe serta bagikan ke teman-teman terdekat. Sekian dari saya, terima kasih. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf sebesar-besarnya.
karena juga saya masih belajar, saya masih butuh banyak ilmu dan masukan dari teman-teman semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.